Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang orang yang beruntung. Orang yang beruntung di dalam pandangan Islam, di situ terdapat rincian ciri-ciri orang yang beruntung. Artinya di situ ada salah satu ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa orang itu beruntung menurut pandangan Islam dan Al-Quran dan juga hadis. Rincian ciri-ciri orang yang beruntung, yang pertama di situ dikatakan orang yang beruntung di situ pertama beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, di situ senantiasa mereka menjadi orang yang beruntung. Karena di situ mereka akan selamat di dunia dan juga di akhirat jika misalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ orang yang beriman dan beramal soleh di situ menjadi orang yang beruntung. Orang yang beriman dan beramal soleh artinya orang tersebut senantiasa di dalam kehidupannya di situ beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Salah satu contoh misalkan amal soleh di situ dengan menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Dan juga di situ termasuk kepada amalan-amalan soleh di situ, misalkan kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Makanya di situ orang yang beramal soleh di situ menjadi orang yang beruntung karena di dalam kehidupannya senantiasa digunakan untuk beramal soleh, mendapatkan pahala dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
Artinya, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Artinya di situ orang yang beriman dan beramal soleh atau mengerjakan kebajikan di sini, mereka di situ diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya di situ sesuai dengan kesanggupan mereka. Mereka artinya di situ orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, di situ mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Berkaitan dengan beriman dan juga orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha ya'malu ma yurid. Artinya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surah Al-Hajj ayat 14. Artinya di situ orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan juga beramal soleh, di situ mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat indah dan juga tenang, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Makanya saya katakan tadi bahwasanya orang yang beruntung di situ, bagian yang pertama adalah orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Selanjutnya berkaitan dengan orang yang beriman dan juga beramal soleh, semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu beramal soleh di dalam kehidupan kita dan diteguhkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bisa membaca dari Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Artinya di situ orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka disitulah orang yang beruntung. Makanya dikatakan di sini, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di situ mereka saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
Selanjutnya tentang ciri-ciri orang yang beruntung di situ, bagian nomor 2 adalah menyucikan diri. Orang yang beruntung di situ orang yang membersihkan jiwa dan juga raganya senantiasa untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang menyucikan diri di situ termasuk kepada orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-A'la ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Quran surah Al-A'la ayat 14. Artinya di sini kita senantiasa mulai menyucikan diri kita secara istiqomah baik jiwa dan juga raga kita. Artinya menyucikan jiwa, kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Raga kita disucikan juga dengan cara kita memakan makanan yang halal dan juga bersih badan kita. Artinya rawat dengan baik badan kita. Karena di situ orang yang menyucikan diri termasuk juga orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ ciri-ciri orang yang beruntung yang ketiga di situ qanaah, merasa cukup. Orang yang beruntung di situ mereka yang menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan qanaah, menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup mereka. Makanya orang yang memiliki sifat qanaah di situ mereka termasuk orang yang beruntung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Artinya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, ridha dan merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup mereka dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Artinya di situ orang yang beruntung atau sungguh beruntung orang masuk Islam, kemudian di situ diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menganugerahkan sifat qanaah kepada mereka. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat,
Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.